sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Perang Makassar. Perang yang terjadi di kota Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 menjadi peristiwa penting bagi kerajaan-kerajaan di timur Nusantara. Perang yang terbilang singkat, namun mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Perebutan hegemoni dagang antara kerajaan Goa dan VOC di timur Nusantara ini menjadi salah satu peperangan yang sangat sengit. Dari sini pula awal munculnya Perjanjian Bungaya atau bisa disebut juga dengan Perjanjian Bongaya. Perang Makassar merupakan salah satu peperangan yang terbesar yang dihadapi oleh Belanda di Nusantara setelah Perang Diponegoro. Tidak berlangsung lama, tapi mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Belanda baik materi maupun korban. Dalam perang ini, kerajaan Goa juga sangat dirugikan. Kerajaan Goa harus membayar kerugian perang sesuai dengan Perjanjian Bungaya. Dominasi ekonomi di timur Nusantara juga jatuh pada VOC. Politik divide and impera yang dilakukan oleh VOC di masa itu mengakibatkan kerajaan di Sulawesi Selatan bahkan dari daerah lain terlibat langsung dalam perang tersebut, baik yang pro ke Belanda maupun ke Goa. Pelabuhan Somba Opo yang strategis karena penghubung Nusantara di barat Malaka dan di timur Maluku, juga karena kebijakan ekonomi pintu terbuka kepada semua bangsa menjadikan Somba Opo sangat ramai. Hasrat VOC untuk menguasai wilayah ini begitu besar. Sepemilik rumah, Kerajaan Goa tidak membiarkan hal itu terjadi. Tercatat dua perang besar yang melibatkan VOC dan Kerajaan Goa dalam memperebutkan hegemoni politik dan ekonomi di Nusantara Timur, yaitu pada tahun 1653 sampai 1655 dan perang tahun 1666 sampai 1669. Perang di episode kedua ini yang dahsyat karena telah melibatkan banyak pihak yang bersekutu pada dua pihak yang bertikai. Perang ini disebut Perang Makassar, salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi oleh VOC di Nusantara. Perang melibatkan dua aktor utama, yakni Kerajaan Goa dan VOC. Namun, figura dalam perang tersebut melibatkan banyak kerajaan, seperti Bone dan kerajaan lainnya. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya perang tersebut. Di antaranya adalah upaya VOC menguasai pusat perdagangan yang sebelumnya milik Kerajaan Goa. Selain itu, adanya pencaplokan wilayah Kerajaan Goa atas hasutan dari VOC, seperti penyerahan Pulau Muna oleh Ternate kepada Buton karena hasutan Belanda. Padahal, Muna sebelumnya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin murka. Kerajaan Goa dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu, penyerang Bunto dan Ternate. Belanda turut campur dengan membantu Buton. Inilah episode awal meletusnya Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 yang berpengaruh terhadap konstelasi politik antar kerajaan di Sulawesi Selatan pada episode-episode sejarah selanjutnya. Dengan kerajaan lokal lainnya, utamanya Kerajaan Bone, Goa pun terlibat dalam perebutan hegemoni di semenanjung Sulawesi Selatan. Bermula pada masa pemerintahan El Ahmad Daremeng pada tahun 1631 sampai 1634. Yang memerintah berasaskan syariat Islam dengan mengucilkan bisu, pelarangan perjudian, minuman arak, dan kegiatan tahayul. Pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan Bone dipimpin oleh Ibunda Lama Daremeng Datu Patiro Weten Risoloreng yang dibantu oleh Goa yang dengan cepat merespon dengan melakukan invasi militer. Bone takluk. Goa berhasil menjadi tawanan Lama Daremeng dengan 30.000 pengikutnya. Pemberontakan Bone akhirnya diredam. Bone akhirnya menjadi koloni Goa yang menyebabkan masyarakat dan bangsawan Bone memiliki dendam yang berakar. Perang Makassar merupakan konflik terbuka yang dimulai sejak 1615. Ketika terjadi, insiden penipuan terhadap bangsawan Goa di atas kapal VOC Enkhuizen yang dikenal sebagai peristiwa Enkhuizen. Kapten kapal, Abraham Struck, dan The Fires atau komisaris VOC di Makassar mengundang pembesar Goa untuk bersilaturahmi di atas kapal. Bangsawan Makassar memenuhi undangan tersebut tanpa rasa curiga akan diserang dan ditawan.
Inilah awal kebencian Goa terhadap VOC. Berselang setahun setelah peristiwa tersebut, kapal VOC kembali berlabuh bernama The Endraj. Para awaknya diamuk hingga tewas semua. Gubernur Jenderal VOC, Jan Peter Zonkun, mengumumkan perang terbuka kepada Goa. Goa menanggapinya dengan perluasan wilayah kekuasaan ke daerah pelayaran dan perdagangan, utamanya Maluku dalam mengusir VOC, penaklukan Kutai dan Bima pada 1618. Upaya penaklukan Bima, usaha menghadapi ancaman penetrasi VOC yang secara terbuka menyatakan perang dengan Goa pasca peristiwa Enkusen dan The Endraj. Goa pun berhasil mengislamkan Bima pada tahun 1621 dengan raja yang bergelar Islam Abdul Qahir. Islamisasi terhadap Bima mendapat keuntungan bagi Goa, karena dalam Perang Makassar, Bima menjadi sekutu bagi Makassar dalam melawan VOC dan sekutunya. Peristiwa Enkusen dan The Endraj dan rentetan peristiwa yang mengikutinya, klimaks di tahun 1660 dengan awal meletusnya Perang Makassar. Belanda dapat menduduki benteng Panukang di awal peperangan yang memaksa terwujudnya perjanjian tanggal 19 Agustus 1660. Dari draft perjanjian tersebut, jelas menempatkan kerajaan Goa pada pihak yang dirugikan. Adapun isi pokok dari perjanjian tersebut diantaranya 1. Kerajaan Goa tidak akan mencampuri urusan terkait Buton dan Ambon. 2. Goa tidak boleh mengadakan pelayaran ke Banda dan Ambon. 3. Portugis harus meninggalkan Goa. 4. Kerugian selama peperangan dibebankan kepada Goa. 5. VOC tetap akan menduduki benteng Panukang selama Goa tidak menandatangani perjanjian tersebut yang direbut 12 Juni 1660. Sultan Hasanuddin dengan keras menolak kerjasama dan perjanjian yang disodorkan VOC, terutama pelarangan pelayaran Goa ke Banda dan Ambon, serta pelarangan bermukim orang-orang Portugis di ibu kota kerajaan. Pada saat itu, pelarangan dan perdagangan ke Banda dan Ambon berarti mematikan sumber penghasilan kerajaan yang menjadi penopang ekonomi kerajaan. Terkait dengan orang Portugis adalah alasan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Sultan Hasanuddin pun mengumumkan bahwa berperang adalah jalan terbaik daripada memenuhi segala tuntutan VOC. Kapal VOC Dewalvis disita. Konstelasi semakin muncak ketika penyitaan kapal VOC Dewalvis yang kandas di perairan Makassar pada tahun 1622. Selanjutnya, penyitaan terjadi pada kapal Delewin yang kandas di Pulau Doang-Doang. Meriam dan uang dirampas. Sementara komisaris VOC Cornelis Kiev dan 4 anak buahnya terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Desember 1664. Pada kondisi lain, VOC melakukan tindakan provokasi pada wilayah kekuasaan kerajaan Goa dengan menjadi dalang ketika Sultan Ternate Mudarsyah menyerahkan Muna kepada Buton yang notabene-nya adalah sekutu VOC dan musuh Goa. Membalas dengan cara lain, memanfaatkan kondisi tersebut, Sultan Hasanuddin protes dengan mengirimkan utusan ke Batavia, tapi tidak dianggapin. Goa menempuh jalan konfrontasi dengan melakukan ekspedisi penyerangan. Ekspedisi pertama berhasil merebut Sula, sedangkan ekspedisi kedua, Buton berhasil diduduki. Kerajaan Goa memanfaatkan rakyat koloni dari Bone dengan mempekerjakan menggali tanggul dalam upaya menggalau kemungkinan serangan dari darat. Bangsawan Bone termasuk Arung Palaka melarikan diri ke Buton dan menawarkan diri bersekutu dengan VOC untuk melawan Goa. Peperangan terus berlangsung. VOC, Bone, Ambon, Buton, dan Ternate dibawa bersekutu melawan Goa. Kapten Jongker dari Maluku dan La Tenritata dari Bone turut serta bersama VOC dalam menyerang Goa yang diberangkatkan dari Batavia ke Goa pada 24 November tahun 1966. Armada tersebut sejak 19 Desember sudah mendekati sasaran, memaksa kerajaan Goa melengkapi persenjataan pada setiap benteng pertahanan. Konflik antara kerajaan Goa Talo dan VOC sejak terjadinya peristiwa Eksekusen pada 20 April tahun 1667 terus berlanjut. Kepentingan ekonomi pada perdagangan rempah-rempah di Maluku menjadi pemicu. VOC ingin memperluas monopoli dagangannya, sementara Goa pada status ingin mempertahankan monopoli dagangnya di bagian timur Nusantara, termasuk di Maluku dan kebijakan perdagangan bebas. Konflik terus berlanjut yang memaksakan kedua belah pihak memperkuat armada perangnya untuk mengalahkan lawannya.
Perang Makassar FOC Sekutu serang Bantaeng dan Galesong. Pada 19 Agustus 1667, FOC dan sekutunya menyerang Bantaeng dan Galesong dengan meriam kapal dan berhasil melakukan pendaratan. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari Goa, lumbung pangan di Galesong berhasil dibakar sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan Goa. Target berikutnya adalah Benteng Barombong pada September dihujani tembakan meriam. Goa membalasnya dengan meriam kaliber 18 pounders. Secara tidak terduga, Arung Palaka dan pasukannya menyerang dari arah timur. Namun Goa dapat mempertahankan Benteng Barombong. Arung Palaka dipukul mundur, sementara FOC belum mampu melakukan pendaratan langsung. Pada 3 September 1667, armada FOC dan Bone berhasil mendarat di batu-batu selatan Benteng Barombong, kemudian membuat tanggul pertahanan dari Barombong di selatan hingga Talo di utara. FOC dan Bone berhasil mendaratkan pasukannya di Sungai Aeng. Belanda membuat daerah konsentrasi agar pasukan berikutnya dimudahkan untuk mendarat. Pasukan Goa Talo terus mengamati pergerakan pasukan Arung Palaka yang memimpin penyerangan pos pantai kerajaan Goa. Pada 17 September 1667, perperangan berlanjut. FOC dan Bone terus menyerang namun pertahanan Goa tetap kokoh. Bahkan Goa mempersiapkan untuk menyerang Bone dengan 300 perahu yang berlayar dari Talo. Laut Ajatapareng mendarat di Alita dan di sekitar Danau Tempe. Jelas ini menimbulkan kegelisahan pasukan Bone yang hilang ketika mendengar berita bahwa pasukan Goa hanya berjumlah 1.000 yang akan dipimpin oleh Karaeng Garasi. Spelman menempatkan armadanya di Talo untuk mencegah pasukan Goa. Dalam pertempuran pada 26 Oktober 1667, pasukan FOC berhasil memukul mundur pasukan Makassar hingga mendekati benteng Somba Opu. Hal itu menimbulkan kegusaran pada pasukan Makassar yang berada pada sejumlah benteng pertahanan hingga mengundurkan diri ke benteng Somba Opu yang merupakan benteng utama untuk mempertahankannya. Inilah saat yang tepat untuk menawarkan perundingan daripada melancarkan serangan atas benteng Somba Opu. Akhirnya, Spelman mengirim sepucuk surat yang isinya menawarkan perundingan pada 29 Oktober 1667. Dalam surat balasan Sultan Hasanuddin, diusulkan gencatan senjata salam 3 hari untuk memikirkan tentang rencana perdamaian, dan permintaan gencatan senjata itu dikabulkan. Kemenangan Spelman dengan bantuan sekutunya, Bone, Sopeng, Mandar, dan Luwu disambut dengan gembira oleh Batavia. Mereka berkeliling kanal-kanal di Batavia di atas perahu-perahu yang dihias. Tidak demikian keadaan yang dialami oleh Spelman dan kawan-kawan di Makassar. Spelman dalam surat pada 5 November 1667 memberikan laporan kepada atasannya tentang keadaan dan semangat anak buahnya. Dikatakan, "Ich bin ganz Nos Gesson and Sterk, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya masih sehat dan kuat, namun sewaktu-waktu dapat dijangkiti penyakit. 182 serdadu dan 95 matros jatuh sakit. Demikian juga orang Bugis, Buton, dan Ternate menderita sakit perut." Perundingan mulai dilaksanakan pada 13 November 1667 di Kampung Bungaya dekat Barombong. Dalam perundingan Sultan Hasanuddin menggunakan serangan penerjemah dan dialog. Namun, hal itu dipandang berlarut-larut sehingga Spelman mengajukan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Portugis, karena umumnya para penguasa dan bangsawan mengerti dua bahasa itu. Akhirnya diputuskan menggunakan bahasa Portugis. Juru bicara pihak kerajaan Makassar adalah Karaeng Kankurung, dan di pihak VOC tampil Spelman. Spelman mengawali dengan mengajukan 26 butir tuntunan kepada pihak penguasa kerajaan Makassar. Ketika tuntutan itu dibacakan, para utusan Makassar terlihat gempar karena sangat memberatkan. Tawar-menawar dalam perundingan itu terus berlangsung hingga dicapai kesepakatan untuk menandatangani butir-butir dalam perjanjian yang disodorkan oleh VOC pada 18 November 1667. Belanda dari laut dan Bone dari darat. Setelah melalui perang yang dahsyat dan berlarut-larut, sekutu sejati Makassar hanya komunitas Wajo dan Melayu Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Perjanjian itu mewajibkan Makassar membongkar sebagian besar benteng, menyerahkan seluruh perdagangan rempah,
menghentikan semua impor dari sumber-sumber lain selain VOC, Belanda mengusir orang-orang Portugis dan melepaskan negara bawahan baik pulau lain maupun di tanah Bugis. Pada 1669, Sultan Hasanuddin turun tahta. Rentetan peristiwa tersebut merupakan lika-liku terjadinya Perang Makassar. Nah, bagi Belanda, Goa telah melakukan pelanggaran berat dengan melakukan perampasan dan pembunuhan terhadap orang VOC. Sementara Goa beranggapan bahwa VOC telah melakukan kejahatan dengan memprovokasi Ternate dan Buton untuk melawan Makassar. Goa tidak terima kelakuan VOC yang melindungi pelarian Arung Palaka dan pengikutnya. Tantangan baru telah tercipta dengan tampilnya dua kekuatan besar di kawasan ini, Kerajaan Bone di bawah ketokohan Arung Palaka dan VOC dengan tokoh utama Spelman. Setelah Perang Makassar, setidaknya ada 3 kekuatan yang bersaing, baik secara diam-diam dan tersembunyi ataupun secara terang-terangan dan terbuka. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan Kompeni Belanda VOC di bawah pimpinan Spelman, kekuatan Sekutu Bone Sopeng di bawah pimpinan Arung Palaka, dan terakhir kekuatan Sekutu Goa Wajo yang merasa tidak terikat dengan perjanjian bunganya ini. 3 kekuatan besar di atas saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Namun kekuatan yang terakhir tersebut, Goa Wajo tidak menjadi kekuatan superior untuk selanjutnya. Walaupun dalam keadaan tertentu mereka tetap menjadi duri dalam daging bagi 2 kekuasaan lainnya. Terlepas dari 3 kekuatan saling menunjukkan keunggulannya. Secara nyata, 1674 perdamaian tercapai di kawasan ini. Sulawesi Selatan berada dalam kendali terpusat dengan ketokohan Arung Palaka. Pada tahun 1670, secara politis, Arung Palaka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696. Perjanjian Bungaya yang dicapai untuk mengakhiri Perang Makassar sesungguhnya suatu pengolakan politik yang sangat rumit dipecahkan. Kesediaan Arung Palaka bersekutu dengan Kompeni dengan tujuan dapat membebaskan Kerajaan Bone dan Kerajaan Sopeng yang ketika itu berada dalam pengaruh kekuasaan Kerajaan Makassar. Pada sisi lain, kesediaan Kompeni untuk berkolaborasi dengan Arung Palaka bertujuan untuk dapat meruntuhkan emporium Kerajaan Makassar demi melapangkan kebijakan monopoli rempah-rempah di Maluku. Jika usaha itu berhasil, maka Belanda merupakan satu-satunya negeri memegang kedudukan utama dan terutama dalam pemasaran produksi rempah-rempah di Eropa. Ambisi untuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan menempatkan negaranya menjadi pusat pemasaran komoditi itu mendorong dan memberanikan Kompeni untuk menyatakan perang terhadap Kerajaan Makassar. Perang Makassar sebagai suatu momentum perubahan. Perubahan dari segala aspek, bukan hanya perubahan dari aspek politik, namun juga sosial, budaya, dan ekonomi. Perang yang berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, terhitung dari 1666 sampai 1669 yang kemudian berakhir dengan Perjanjian Bungaya. Jika Perang Makassar sebagai suatu proses Perjanjian Bungaya adalah akhir dan hasil dari proses itu. Suatu konsekuensi logis bahwa dalam perang maka akan memunculkan pihak sebagai pemenang dan di sisi lain adalah pihak yang kalah. Pihak yang menang akan menjadi penguasa baru, yang kalah akan menjadi bawahan. Penguasaan baru akan mewarnai zamannya dengan ciri tersendiri yang membedakan dengan ciri penguasa sebelumnya. Hal ini yang kemudian terjadi di Zajira, Sulawesi Selatan atau kawasan Indonesia Timur umumnya. Kerajaan kembar Gowatalo sebagai penguasa atasan dan superior di kawasan ini kini berakhir dan terganti oleh keunggulan Kerajaan Bone, Sopeng bersama dengan sekutu VOC, Kompeni.